Dalam era digital ini, kemudahan akses internet membuat berbagai peluang, termasuk juga peluang yang berisiko tinggi. Salah satu peluang tersebut ialah judi online. Di balik layar kehidupan kampus yang penuh dengan pendidikan dan nilai positif, tersembunyi sebuah masalah dan fakta yang kian hari kian meresahkan. Judi online yang dahulunya hanya sebatas kasino virtual atau sekedar taruhan di olahraga saja, kini aktivitas digital ini seakan menjadi kebiasaan. Terlebih mahasiswa yang rata-rata merupakan Gen Z dan milenial yang dimana mereka selalu terpapar dengan berbagai konten yang ada di media sosial. Tren ini kian hari kian meningkat dan berkembang dikarenakan beberapa faktor, mulai dari kemudahan akses hingga berbagai tawaran bonus yang kian hari kian menarik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah memblokir lebih dari 104.000 situs judi online. Selain itu, Menteri Komunikasi Per 15 November 2024, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi telah memberantas sebanyak 5,16 juta konten yang bermuatan judi online. Namun, ironisnya, terdapat 10 pegawai di kementerian tersebut yang diduga terlibat dalam pendukung aktivitas perjudian online. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dan saya sekarang sedang menduduki semester 5. Saya mengetahui judi online itu dari teman pada saat semester 2, berawal dari melihat teman yang mendapatkan uang dengan cepat dan saya pun tertarik untuk mencobanya. Itu tadi karena saya melihat teman saya yang hanya mendeposit dengan uang 50 atau 20 ribu itu bisa mendapatkan uang dengan cepat senilai 100 ribu, 200 ribu. Untuk lamanya bermain judi online mungkin ada setahun. Yang pertama faktor lingkungan ya, karena waktu semester 2 itu teman-teman saya karena lagi viral-viralnya judi online itu bermain semua, jadi tertarik begitu mainnya, melihat teman main terus mau main sama. Mungkin lagi butuh duit gitu ya, emang bodoh sih tapi ya gimana lagi. Kadang orang apa ya, mau menggantungkan diri ke judi online, siapa tahu naik gitu. Nah lagi butuh gitu di pos gini, siapa tahu naik gitu. Untuk sekarang tidak bermain lagi, saya sudah berhenti. Untuk pengeluaran saat bermain itu saya sudah tidak tahu udah berapa yang dikeluarin, soalnya ketika saya lagi candu-candunya itu sehari bisa sampai 50 bahkan 300 ribu untuk keluar. Awalnya saya tuh dari permainan chip ya, judi juga, tapi itu dari bonus harian gitu, naik pertamanya. Saya dapat uang dari situ dan saya putar kembali ke judi dan seterusnya. Tak jarang saya mengambil modal itu dari uang bulanan saya. Untuk berhentinya baru-baru sih, bisa dibilang baru kayak 5 bulan atau 3 bulan yang lalu. Mungkin 1.200.000 itu udah paling besar. Yang sisanya palingan 150, 200, 300. Kalau hasil dari judi ya namanya duit panas kan. Biasanya saya tidak menggunakan uang itu untuk memberi barang-barang, tetapi dibeli untuk seperti rokok, untuk poya-poya gitu, rokok atau makanan atau gimana gitu. Kalau pengambilan itu tergantung dari akun kita ya. Kalau kita dari aplikasi Dana
biasanya Dana tuh, itu kita nariknya ke Dana, tergantung akun kita daftarnya lewat bank atau Dana. Kalau dari kampus sendiri belum ada, yang saya lihat belum ada kampanye atau himbauan gitu, nggak ada. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman ya, nggak usah deh main judi online. Barang itu diatur sama bandar tuh nggak akan mau kalah. Sebanyak-banyaknya kalian menang, pasti kalian tuh bakal kalah gitu. Gimana ya, melawan mesin nggak bakal bisa menang melawan mesin. Sebelum kecanduan, berarti sebelum utang di mana-mana, berhentilah berjudi, carilah kegiatannya lebih bermanfaat ketimbang judi online. Uangnya kasihan, mending buat yang lain aja. Dalam sebuah jurnal tentang perjudian online di kalangan mahasiswa, dijelaskan dua faktor utama yang mendorong keterlibatan mereka. Yang pertama, faktor ekonomi. Kondisi finansial yang buruk, tingginya biaya kuliah, dan tekanan kebutuhan hidup sering membuat mahasiswa memilih judi online sebagai solusi yang tepat. Selain dari itu, faktor lingkungan seperti pergaulan dan konten media sosial turut mempengaruhi mahasiswa terlibat dalam aktivitas ini, meskipun kondisi ekonomi mereka tergolong tercukupi. Perkenalkan, nama saya duduk di bangku kuliah semester 3. Saya ini penjudi online. Awalnya dari teman, lalu berkelanjutan jadi sampai terjual barang-barang. Awalnya tergiur, dapat kemenangan di awalan yang sangat besar. Hampir sudah 3 tahunan. Faktor ekonomi juga. Awalnya mau kaya dadak, ujungnya malah jadi miskin. Alhamdulillah sudah berhenti gara-gara sudah habis terjual. Sudah nggak terhitung ya. Ada ratusan juta kalau nggak salah. 2 juta paling besar dikasih dia. Awalnya mau disimpan, terus lama-kelamaan digunakan, ujung-ujungnya digunakan main slot lagi. Ya pening ya, gimana mau cari pinjaman, keliling kemana-mana, sama teman juga gitulah, nggak ada pinjaman, aja barang dijual. Motor saja sudah terjual ke gadai sama laptop. Ya pesan saya ya berhentilah sebelum terlambat. Soalnya judi itu nggak ada apanya ya, susah mau kemenangannya itu nggak bakal dikasih. Malah ada habis dijual barang-barang.